Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin alladzi qala wa fi haqqihi laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Amma ba'du, yang sangat saya hormati Bapak Quraish Shihab beserta ibu dan keluarga, Habib Ali beserta keluarga, Habib Husain beserta keluarga. Ini hadir juga Bapak Ahsin Sakho, semua yang saya hormati. Ini juga hadir Mas Lukman Saifuddin yang dulu menteri ngurusi agama. Juga ada Mas Majdi yang dulu gubernur, juga ahli tafsir. Jadi ahli tafsir itu ada yang jadi gubernur. Jadi kalau anak PSG jadi ahli tafsir juga bisa jadi apa? Gubernur. Yang terakhir ini, saya semua di sini Syafi'i madhabnya, kecuali Pak Mukhlis Hanafi ini. Jadi ini orang Hanafi yang disusupkan. Semuanya Syafi'i kecuali Pak Mukhlis. Namanya Mukhlis Hanafi. Jadi begini, saya tadi sudah matur sama Pak Quraish atau Abi Quraish. Di sini itu para akademisi. Yang model wali itu hanya saya. Makanya saya nanti model wali. Makanya tak bawakan wiridan tadi. Saya takut taruh intelektual itu terus kayak Pak Mukhlis itu ingin bikin PSG itu besar, terus ngundang orang diatur-atur, disuruh ngomong. Itu udah gaya wali gitu. Grand Sheikh, semuanya dilibatkan. Terus diatur, ngomongnya harus ini, begini. Itu termasuk masalah itu. Begini Pak Quraish, saya tadi sudah pamit sama beliau. Itu ada wiridan yang sering saya baca ngaji di Jogja di mana-mana. Ya tolong disimak sama nani model Ki Jawa, kemudian saya bawa takbir, bawa ibarat. Karena ini lembaga akademik, jadi harus otoritatif. Begini saya cerita mukaddimah. Dulu Nabi Nuh itu ketika kecewa sama kaumnya atau umatnya, itu melaknat mereka sampai mereka mati semua kecuali orang 80 yang ikut di Safinatin Nuh. Maka generasi yang sekarang masih itu semuanya turunannya orang mukmin karena tinggal 80 orang yang ikut di Safinatin Nuh. Sebab itu Quran mengistilahkan generasi yang sekarang itu dzurriyyataman hamalna ma'anu. Jadi kita punya dua status, satu ya Bani Adam di Quran, kedua dzurriyyataman hamalna ma'anu. Dan nikmatnya ada kapal itu dikenang di surat Yasin, wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Jadi kita sekarang ada itu berkahnya dimuat di Safinatin Nuh, di kapalnya Nabi Nuh. Beberapa kiai nerjemah perahu tapi dikomplain, perahu kecil gitu. Makanya saya ngaji saya itu perahu Pak Quraish, tapi harus bilang kapal karena kalau perahu dikomplain apa? Kecil. Repot, musa pakar-pakar kayak Pak Mukhlis itu repot karena pikirannya itu analisis. Jadi Allah saja dianalisis. Nah kalau saya model wali sudah lah, kalau hubungan dengan apa itu ya subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada apa kalimat. Yang kedua ada tasbih subhanallah milal mizan wa mundal ilmi wa mablagh ridha wa zinatal arsy. Nah, semuanya saya hormati yang hadir di sini, termasuk yang mungkin tidak pinter bahasa Arab, tapi ya tetap pinter. Saya itu punya kenangan terburuk ketemu orang goblok itu satu Pak Quraish. Saya ini kata orang banyak kan pinter. Terus kata orang-orang gini, Gus ngaji tafsir susah apa? Enggak, susah. Kalau menghindari barang susah itu berarti pinter. Berarti yang tidak mengkaji tafsir itu pinter karena menghindari barang susah. Wah, ternyata saya goblok karena menekuni barang yang susah. Jadi tidak semuanya orang tuh kagum sama Dr. Mukhlis Hanafi karena nekuni barang yang susah. Berarti itu ya tidak ngomong gitu. Ya ini saya baca, ini ada saksi, ada Abi Quraish, ada beberapa orang yang menekuni. Amit Pak Mukhlis ini dari kitab Tafsir Ar-Razi. Di antara yang diwahyukan sama Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad SAW adalah wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Muhammad, kamu sabar saja, menghadapi apa saja sabar saja, karena kamu dalam pantauan kami, dalam lindungan kami. Itu di Tafsir Ar-Razi atau Tafsir Al-Kabir disebutkan wasbir wabaddil al-la'na bitasbih, wabaddil al-la'na bitasbih wasabbih bihamdi rabbik baddil qaulaka Allahumma ahlikum ala taro ila qauli ta'ala fasbir li hukmi rabbika wala takun kasahibil khut. Jadi intinya itu ada dua nabi yang ketika kecewa itu yang satu mutung itu ya kayak pengurus takmir yang mangkel terus mutung gitu di desa-desa itu. Saya itu kan termasuk kiai induk di daerah saya, termasuk kiai induk, sering dilapuri kiai takmir masjid mutung, nanti masuk lagi mutung lagi, itu biasa di. Nah itu jenis Nabi Yunus, beliau dakwah kemudian mereka ada iman, beliau keluar dari komunitasnya terus terjadi sampai ditelan ikan.
It'abaqa ilal fulkil masyhur. Nabi tidak boleh. Kamu jadi nabi tidak boleh mutungan. Jadi Pak Mukhlis kecewa apapun dengan anak-anak PSG nggak boleh mengundurkan diri. Lebih menekuni di Basnas harus nomor 1 di sini itu. Terus kedua ada Nabi Nuh ketika kecewa melaknat mereka. Rabbil tazar alal ardi minal kafirina dayar. Habisi saja ya Allah, mereka ini pecundang, mereka ini mengkafiri engkau. Nah, Nabi itu nggak boleh niru dua-duanya, nggak boleh. Kalau kecewa itu disuruh mengganti tasbih. Makanya tasbih itu wiridan yang luar biasa. Terserah tasbih kamu apa, misalnya tadi subhanallah bihamdi adada khalqi. Mungkin kita janggal adanya orang-orang nyuwun sewu, orang-orang nakal. Tapi itu kersane Allah. Nanti ada fungsinya sendiri menurut yang dikersane Allah. Saya beri contoh ya, sampean nggak usah tersinggung. Saya beri contoh. Misalnya kutu. Itu gara-gara kutu itu ada pabrik sampo. Akhirnya banyak pekerja banyak. Kalau Allah nggak bikin kutu itu udah ada pabrik sampo. Jadi Allah kalau bikin itu ya gampang saja. Allah bikin kotoran hewan. Mungkin Anda janggal untuk apa? Tapi tanyakan petani, langsung bisa jawab. Oh, pupuk ini untuk pupuk untuk ini. Sehingga dalam iman itu khairihi wa syarrihi minallah. Kalau kamu nggak paham sirrul qadar, nggak paham rahasia Allah, ya sebenarnya baca tasbih. Subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada. Jangan kalau tidak paham kemudian jadi orang kritis. Itu kriminal itu dalam hubungan dengan Allah itu. Tidak ada anjur Pak Mukhlis, tidak ada. Jangan pernah. Saya beri contoh ya. Allah itu pernah disomasi malaikat ketika bikin Nabi Adam. Saya nanti kalau di akhirat mau cari malaikat ini yang pernah mensomasi ini, tak cari. Malaikat ini tidak tahu kalau suatu saat di dunia ada PSG itu tidak tahu, ngerti nggak tahu. Ketika Allah bikin Nabi Adam, itu kata malaikat ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikut dima. Mas, tolong Gusti dievaluasi lagi keputusan kau bikin manusia itu, dievaluasi lagi. Karena manusia itu reputasinya itu potensinya. Malaikat tapi nggak bilang potensi. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Semua manusia itu distatuskan merusak. Wa yasfikut dima. Ini jelas malaikat ini kata Imam Qurtubi ini tidak akabirul malaikat, tidak Jibril, tidak Mikael, tidak Israel, tapi awamul malaikat. Jadi bukan malaikat papan atas. Nah, berarti malaikat ini kan tidak pernah survei kalau ada orang di bumi ini yang nelkuni tafsir. Monggo ahlan wa sahlan Habib Wakil Al-Mukanawar. Monggo ahlan wa sahlan. Oh ya. Ya ini kebetulan ini jadi kayak munakosah, kayak ujian disertasi. Kalau yang uji Pak Kures sama Habib Wakil Al-Munawar malah seneng karena kalau orang sudah sepuh itu mesti meluluskan. Yang repot ngadepi ini. Repot itu. Orang ngatur orang nggak minta maaf, nggak merasa dosa. Itu kalau di Rembang bisa di penjara. Ya. Karena di Rembang saya ini keren betul, nggak ada orang berani ngatur saya. Saya hadir itu karena beliau nelpon, Pak Kures nelpon. Kalau tidak datang saya yang jemput. Ya ini korban itu mazlum, doanya mustajab. Saya teruskan. Malaikat ini nanti saya cari di akhirat. Yang komplain atas alufia, mayusitufia, harus ikut. Nah, tapi saya pastikan itu awamul malaikat, bukan malaikat papan atas. Nah, tapi anehnya malaikat ini bilang wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisuka. Kita ini mentasbihkan engkau. Ini kan aneh. Kalau mentasbihkan Allah artinya semua keputusan Allah itu baik, nggak perlu dievaluasi. Ini yang unik, malaikat ini unik, kacau lah. Wong bilang saya mentasbihkan engkau, tapi kali ini tolong dipertimbangkan. Itu gimana itu? Nah, kita tidak seperti itu. Makanya kita tetap subhanallah bihamdi adada khalqi. Paham terhadap sirul qadar, kita tetap baca apa? Tasbih. Kalau malaikat ini nggak mau, kalau ada sirul qadar atau ada kodok qadar yang malaikat ini nggak berkenan langsung komplain. Ataj'alu fiha mayusidu fiha wasfikut. Makanya di sini disebut wasbir wabaddil al-la'na bit tasbih. Yaitu ketika Nabi Nuh bilang Allahumma ahlikum di era Rasulullah SAW diganti Allahumma mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Justru di era Nabi itu adanya Islam itu berkah bagi semua. Ya, adanya Islam itu berkah bagi apa? Semua. Rahmatan lil alamin. Terus ini yang saya matur pada Pak Kures supaya anak-anak PSG itu otoritatif. Kalau punya manhaj itu harus ada dasarnya. Kemudian saya teruskan ini dibawa aja pulang. Nanti kalau yang nggak paham anggap saja jimat gitu. Di sini kan banyak orang NU, maksudnya nggak akan dianggap syirik gitu, tenang saja. Ini di Arab Saudi. Kalau di Arab Saudi kamu masalah itu mungkin dianggap jimat atau apa? Enggak. Arab Saudi sekarang juga enggak, sudah. Enggak, saya tuh punya teman baca syahadat tuh enggak ikhlas. Ini saya cerita sama Pak Kurs, saya punya teman Pak Kurs bisa baca Fathul Mu'in. Satu-satunya saya baca syahadat enggak ikhlas ketika di imigrasi Arab Saudi. Dia itu orang Madura, jadi ke sana itu bawa jahe sama
Jariknya ibunya, jarik yang sudah bekas, hanya beberapa lembar jarik. Setelah dicek di imigrasi itu dianggap kayak jimat, jadi syirik. Terus ditanya sama polisi syariat, atasyhadu billah, na'am. Muslim, mukmin. Kok masih percaya ini? Nah, terus setelah itu ditanya, hadhihi baldatullahil haram, la yadkhuluha illa muslim, faqul asyhadu an la ilaha illallah. Itu dia ada ikhlas. Baru itu sahabat saya ada ikhlas. Ini negara Islam, yang boleh masuk hanya orang-orang yang mukmin. Maka kamu harus bersyahadat dulu, asyhadu an la ilaha illallah. Dia bisa macam mukmin, tapi belum dewan pakar PSI belum. Itu seumur-umur baru itu sahabat saya ada ikhlas. Ya sudah, sekarang muslim dia sudah disyahadatkan. Ya, jadi ini termasuk tafsir yang luar biasa. Jadi wasfir li hukmi rabbik itu kata Imam Ar-Razi wabaddilil la'na bitasbih. Jadi nabi-nabi dulu yang sebagian itu memutuskan rabbil tadar alal ardi minal kafirina dayara, era nabi kalau kecewa disuruh baca apa? Tasbih. Ini penting supaya kehidupan kita itu rileks. Ya saya ulang, ini penting supaya kehidupan kita itu rileks. Misalnya di beberapa daerah kiai itu tukaran. Saya sering kiai tukaran itu bagus. Setan itu yang kurang pengalaman. Orang kiai-kiai itu kan orang-orang soleh, punya saudara 5 tukaran semua, itu pindah Papua bikin pondok, pindah Medan bikin pondok, di Kalimantan malah pondok ada di mana-mana. Itu berkahnya tukaran. Dan setan kaget, loh, tidak sesuai rencana ini. Karena kurang wawasan, setan ini kurang wawasan. Orang soleh kok. Jadi yang dulu satu titik tanah dipakai sujud, dipakai pengkajian Quran, gara-gara konflik kemana-mana. Termasuk beberapa orang yang nggak berani pulang di Jakarta di PSGP ya di rumah begitu. Jadi kalau Allah menghendaki orang soleh itu di mana-mana baik. Makanya Quran itu mengkritik setan itu inna kaida syaitani kana dhaifan. Sebenarnya setan itu udah hebat-hebat banget. Wong zaman gini yang ngaji ya banyak. Berarti kan ini kegagalan setan. Itu gagal betul itu. Anda pemenang kan? Mungkin orang lain terganggu lah. Saat ini mungkin melakukan hal-hal yang nggak benar. Anda kesini ngaji itu menang. Nah, itu juga yang mau saya baca di ini beberapa referensi saya ini yang di hadis-hadis sahih. Ini yang di kitab Fathul Bari saya tadi sudah matur Pak Gores supaya otoritatif. Ketika kita baik, ya saya baca ya. Ketika kita baik, ternyata dalam banyak hal kita ini dianggap ya di atas malaikat. Jadi kadang Allah itu bully malaikat begini. Kamu iman sama saya, iya ya Allah, normal. Kamu melihat surga neraka, melihat dan bahkan ikut. Tapi Bani Adam itu tidak tahu saya, tapi iman sama saya. Wahal ra'auni, enggak tahu saja seiman itu. Kalau wiridan sampai nangis, tidak tahu. Jadi makanya ini di kitab Bukhari. Yaquluna, kata Allah ini, fayaqulu kaifa la ra'auni? Qal yaquluna la ra'auka kanu ashadda laka ibadatan wa ashadda laka tasjidan wa aktsara laka tasbihan. Andai kan mereka melihat engkau ya Allah, tentu tasbihnya lebih besar ketimbang kita. Wong enggak tahu saja ada jamiah istighosah. Loh, coba ini Jakarta itu kota kayak apa? Jakarta terkenalnya kayak apa? Kota metropolitan apa saja ada. Ternyata ada PSG. Ada tempat untuk mengkaji apa? Tafsir. Sudah tahu sulit masih dikaji, itu wah luar biasa. Ya sudah tahu sulit masih apa? Dikaji. Itu masya Allah betul itu. Nah ini supaya clear ya. Jadi ini beberapa kitab yang sengaja saya baca. Saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Yang masalah tasbih. Ya jadi ini cerita-cerita kekaguman. Redaksinya gini. Wa inna wa ta'ala baha itu dari kata baha yubahi muhat. Baha bikum malaikata. Allah itu begitu bangganya dengan kalian. Bumi itu adalah nyon sewu tempat maksiat, tempat macam-macam. Tapi ternyata yang baca tasbih banyak, yang iman banyak, yang sujud banyak. Kamu malaikat wajar sujud. Di sini nggak ada maksiat. Juga kamu tidak tak kasih nafsu. Wajar kamu jadi makhluk yang baik. Ini manusia. Nafsu punya, problem punya, saweran banyak, masih baca tafsir. Jadi ini luar biasa, banyak luar biasa. Ya, nanti kalau Pak Mukhlis nggak terima, tak kasih mic, nggak apa-apa, komplain sama saya. Nggak apa-apa. Ini kan demokratis. Monggo nanti kalau mau komplain. Tapi model wali sama intelek biasanya keramat yang model wali. Tak jamin. Tak jamin. Saya itu sering di mana-mana itu cerita wali, bukan karena apa-apa ya. Supaya orang itu masih punya cita-cita dicintai Allah. Mungkin kita kelamaan hidup di dunia ini, ingin dicintai pejabat, orang kaya, orang terkenal. Mbok ya, kamu itu makhluk, ingin ya dicintai Allah Subhanahu wa taala. Allah ngendikan Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Jadi supaya orang itu nganggap wali tidak wow, terus kita kayak wali songo, itu tidak perlu seperti itu. Kalau kamu kayak wali songo malah tak komplain, karena saya pasti tidak percaya. Kita jadi wali yang gampang-gampang. Saya berikan satu hadis yang resep jadi wali. Inna wa ta'ala la yardo, ini hadis Sahih Muslim.
Inna wa ta'ala la yardo anil abdi idza aklal aklata fayahmadahu 'alaiha aw yashraба syarbah fayahmadahu 'alaiha. Itu pakai inna itu taukid, masih pakai lam li taukid. Allah itu sangat ridho kalau orang itu makan ketika per lukmah itu membaca tahmid. Ya Allah, alhamdulillah bisa makan, alhamdulillah bisa minum. Orang diridhoni Allah itu di atas wali. Enggak usah kamu jadi wali wiridan baca qul 10.000, enggak ada yang percaya. Enggak ada yang percaya. Sudah, pokoknya kalau makan alhamdulillah. Yang saya tidak tahu itu rokok. Bisanya baca alhamdulillah kalau setelah rokok itu saya tidak tahu. Apa sunat alhamdulillahnya, apa makruh rokoknya, itu nanti malaikat bisa diskusi. Ini kan ada janibul khairi sama janibus syarr. Ya, itu malaikat bisa berdebat. Ya. Saya pernah ditanya, orang itu gak ikut rokok, tapi pernah ditanya gini Pak Guru. Ada orang rokok. Kalau di kampung-kampung biasa mau jumatan rokok. Takbir. Itu asapnya masih keluar. Nah, itu batal enggak? Wah, saya bilang saya ada ikut mati rokok kok disuruh mikir hukumnya kan. Ya pikir sendiri kamu di kono. Tapi yang jelas itu malaikat punya alasan mengadab Anda. Saya ada bilang haram, tapi kalau itu cukup untuk malaikat mengadab Anda, karena pasti itu tidak sopan kan. Terus saya tanya, enggak Gus, batal apa enggak? Yang batal itu kan aklu masuk, ini kan keluar kan. Wah, ini tambah enggak bener ya. Terus, nanti nggak apa-apa Pak Muklis, nanti komplain nggak apa-apa. Ya ini kebanyakan Syafi'i itu, kecuali Pak siapa? Mana itu? Di Indonesia atau Hanafi itu nggak laku. Ada yang laku soal kali. Apa? Ada yang laku soal kali. Ya jadi supaya ngaji ini rileks, memang saya itu sering dipesan sama bapak saya, namanya Kiai Nur Salim. Bapak saya itu pesan saya itu dua, satu kamu harus hafal Quran kayak hafal Fatihah. Bapak saya itu terkenal di Rembang, kalau baca Quran itu banyak sekali. Kedua, jangan pernah kalau ada orang ngaji itu dibikin susah. Kata bapak saya, di rumah dimarahi istri, di tempat ngaji dimarahi ustadz. Dapat dua marah dua kali, itu aja maksudnya. Terus beliau mesti pakai dalil kul bi fadlillah bi rahmati fa bidzalika falyafrah. Orang tuh harus ceria. Maksiat saja bisa bikin ceria, masa kita taat tidak bisa apa? Ceria. Makanya Nabi ngintikan wa qurratu aini fi sholat. Saya ini kalau sholat senang sekali. Ya karena orang baik itu pasti senang dengan hal yang apa? Baik. Makanya saya kesini itu, makanya jangan pernah ngundang saya, itu tidak akan hasil. Saya terkenal itu. Saya itu hanya mau diundang yang pernah sepuh. Saya kemarin mulai itu di Pak Hamid Pasuruan karena sepupunya Mbah. Di Kiai Sahal juga masih sepupu. Terus di sini karena itu. Ya tadi diancam kalau tidak datang saya. Alhamdulillah akhirnya sami'na wa ata'na. Jadi saya mohon semohon-mohonnya. Jadi Nabi Muhammad SAW memang dari awal tidak boleh ngikuti melaknat orang yang balelo. Sebab itu ketika Nabi menyamakan dirinya, ketika melihat Nyun Sewu Umar temperamental, masalu kaya Umar kamasali Nuh, ifqala Rabbila tadar alal ardi minal kafirina daya. Wa masalu kaya Abu Bakrin kamasali Ibrahim ifqala faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Dan Nabi Ibrahim ini juga yang Allah bilang ke Nabi Muhammad ngendikan anit tabi millata Ibrahim Hanifah. Jadi santri BSK yang soleh kita doain, yang beling kita doain tobat. Jangan diusir Pak Mukhlis. Kalau diusir menjadi orang lebih nakal, nanti Anda yang ditanya sama Allah. Sudah baik-baik di PSK kamu usir, sekarang di tempat maksiat. Kita yang kena hisab. Karena syariat kita faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Kalau tidak bisa semua karena kita punya ghirah, punya bughdu alil ma'asi, misalnya kita orang soleh yang benci sama maksiat. Kamu ikut saja Nabi Isa. Ketika tidak bisa memilih, kembalikan ke Allah, yaitu bertasbih. Kata Nabi Isa, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Itu kan hamba jenengan, Gus, itu tidak wilayah saya. Monggo terserah jenengan. Monggo ora melok gawe kok jenengan elok-elokno. Saya ada ikut bikin ya, monggo itu wilayah jenengan. Jangan ngambil sikap kemudian Anda itu salah. Misalnya begini, tanpa ngurangi hormat. Sayyid Abdul Hasan Asyadili dalam satu mukasyafahnya itu ketemu Nabi Nuh sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi Nuh kan melaknat orang kafir sampai habis. Kata Abdul Hasan Asyadili, di Indonesia kan banyak thariqah Asyadiliyah. Lau alimanuhun, andai kan Nabi Nuh pirsa bahwa fi asla birijalil kufar itu ada gen-gen yang nanti menjadi muslim, maka nggak boleh dipasutkan karena nanti akan melahirkan orang-orang apa? Muslim. Kita tahu Abu Jahal punya anak Ikrimah, Abu Lahab punya anak Darrah, Walid yang musuhnya Nabi punya anak Khalid. Kita kan tidak pernah tahu. Maka ketika Malakul Jibal menamari Nabi Muhammad menghancurkan kabilah ya Abu Yalil, juga beberapa kawasan di Mekah, di Hijaz saat itu, kata Allah, Jibril bilangkan ke Muhammad, ingin mereka tak habisi apa Muhammad sabar. Terus kata Malakul Jabal, in syi'ta ya Rasulullah an udbiqa alaihim al-akhshabain. Kalau kamu mau, ini dua gunung mau sabarkan di sini supaya mati semua.
Apa jawaban Rasulullah SAW? Bal arju ayyukhrijawah min aslabihim ma ya'buduwaha wa la yusyriku bihi syai'an. Saya sebagai nabi tetap berharap meskipun bapaknya belum iman, anak cucunya apa? Iman. Dan itu yang dilakukan para wali songo, juga yang dilakukan di PSG. Sehingga alhamdulillah baru kayak harapan itu kita tetap hidup pede, percaya diri, mengelola zaman yang seperti ini. Karena di Quran ada ayat mengelola zaman seperti itu membaini farthi wa damil labanan kholison sa'ihul lisyaribin. Allah itu bisa mengelola, mengeluarkan susu dari sapi, padahal materinya sapi itu ada dam, ada darah, wa farsen ada apa? Kotoran. Tapi Allah tetap segampang itu membuat sapi-sapi itu mengeluarkan apa? Susu. Jadi kamu tidak perlu risau, wah zaman sudah gini, nggak ada nabi, adanya Pak Mukhlis gitu, tidak usah gitu. Sudah, kalau mau menghendaki tetap soleh, gampang itu. Nah itu baca tasbih. Napa baca napa? Tasbih. Makanya badilil lakna bit tasbih. Ya, ngoten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.